إن الحمد لله نحمده. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faidah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, dimanapun adik-adikku semuanya berada, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang berbahagia ini. Seperti biasa di hari Sabtu sore, kita bersama-sama melakukan rutinitas kita, yaitu belajar tahsin tilawah Al-Quran, yang ini semuanya tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut bersyukur bahwasanya semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semoga bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat menyia-nyiakan nikmat Allah, seperti nikmat sehat yang kita banyak pergunakan untuk hal-hal yang berbau mubah, terlalu banyak berbau mubah. Apalagi sampai-sampai adik-adik semuanya, nikmat sehat kita pergunakan untuk berbuat maksiat. Wa yadzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dan salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umatnya kelak yang nanti akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena gemarnya kita melakukan sunnah-sunnah Nabi, kesenangan kita, kebahagiaan kita tatkala melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mulai dari adab berpakaian,
Mungkin juga bisa dimulai dari adab ketika kita beraktivitas. Kita mencontoh seperti halnya adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga terkait dengan ibadah-ibadah seperti salat, seperti puasa, membaca Al-Quran. Kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa meniru sifat-sifat ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya tidak lepas karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk umatnya nanti yang kelak akan mendapatkan telaga Nabi, yang apabila kita meminumnya tidak akan pernah haus dan tidak akan pernah lapar untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, Kak Sony akan membersamai adik-adik semuanya dalam satu program, yaitu Tahsin Tilawah Al-Quran, yang dibersamai oleh Radio Muslim dan Niaga TV, yang nanti di sesi yang pertama akan murojaah terlebih dahulu dari Quran Surah Quraisy sampai dengan Quran Surah An-Nas. Dan selanjutnya akan ada penyampaian materi pada Quran Surah Al-Mutaffifin. Ini materi yang baru ya, karena kemarin Quran Surah Al-Insyiqaq sudah kita selesaikan bersama-sama. Dan hari ini kita akan fokus pada Quran Surah Al-Mutaffifin. Kita mulai dari ayat yang pertama. Selanjutnya, di sesi yang ketiga, adik-adik semuanya bisa menyetorkan hafalan atau bacaannya ya di layanan telepon kami di 0823 2727 5333. Kak Sony ulang sekali lagi bagi adik-adik yang nanti akan menyetorkan hafalannya ataupun bacaannya terkhusus materi Quran Surah Al-Mutaffifin atau pada juz amma yang lainnya, maka adik-adik semuanya bisa telepon via telepon atau WhatsApp atau video call di 0823 2727 5333. 0823 2727 5333. Baik, adik-adikku sekalian yang soleh dan solehah, yang dimanapun adik-adikku semuanya berada, kita akan mulai di sesi yang pertama ini dengan bersama-sama murojaah ya. Murojaah kita akan kita mulai dari Quraisy. Mengingat kemarin murojaahnya dari Quran Surah Az-Zalzalah sampai dengan Quran Surah Al-Fil. Dan setelahnya kita hari ini akan murojaah Quran Surah Quraisy sampai dengan An-Nas. Seperti biasa kita akan memulai dari bacaan isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Quran Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Quran Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masuk Quran Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Quran Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Quran Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Quran Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir kita masuk Quran Surah An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk pada makro kita yang baru, yaitu Quran Surah Al-Mutaffifin. Kita akan mulai dari awal di ayat 1, karena ini memang baru untuk kita mulai materi ya. Quran Surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ini cukup lumayan panjang adik-adik sekalian. Jumlah ayatnya sampai pada ayat ke-36 ya. Cukup lumayan panjang. Dan setiap ayatnya memiliki cukup pendek, tidak panjang ya, hanya pendek-pendek saja. Insya Allah bagi adik-adik yang mungkin kesulitan memiliki nafas yang panjang, insya Allah kalau membaca Al-Mutaffifin ini insya Allah aman ya, karena tidak terlalu banyak ayat-ayat yang panjang, mungkin kecuali kalau di ayat 31 di situ ada maja ismun fasilnya sampai ada 2. Ada juga di ayat 32 itu mad jaiznya aja sampai 1, mad wajibnya 2, mad lazim mutsaqal kaliminya ada 1. Ini panjang sekali ya. Ya. Tapi ayatnya pendek, hanya madnya saja yang panjang. Nah, ini mungkin yang bagian itu saja yang panjang. Selebihnya insya Allah ayatnya tergolong pendek-pendek, tidak terlalu panjang. Dan di akhir ayatnya pun ya dipenuhi dengan mad arid lisukun. Contoh mutaffifin, yastawfun, gitu kan? Yukhsirun, mab'utsun, azim, alamin. Semuanya ternyata memang di Quran Surah Al-Mutaffifin ini setiap ayatnya adalah mad arid lisukun ya. Ya, dibacanya bisa 2, 4 sampai 6 harokat. Dan ini lebih memudahkan kita sebenarnya. Memudahkan adik-adik semuanya untuk membaca Al-Qur'an kalau memang ayatnya cukup panjang di akhirnya. Artinya adik-adik bisa memanjangkan sampai 4 harokat, dan itu lebih enak daripada hanya mad iwad yang cukup hanya 2 harokat saja. Ya, nah ini tidak perlu khawatir kepanjangan, karena cukup 4 harokat itu sudah lumayan cukup panjang. Kalau 2 harokat kan terkadang memang masih terkadang terlalu pendek gitu ya, sebagian orang seperti itu. Dan kita coba bersama-sama untuk mengupas tajwid yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada wailul lil mutaffifin. Wai itu ada mad lin. Ya, lin itu maknanya lembut ya. Lin itu maknanya lembut. Nah, di sini bacanya mengalir dengan lembut. Wai itu ya. Lul dhammatain bertemu dengan huruf lam, ini dihukumi hukum idgham bila gunnah, masuk dengan tidak dengung. Jadi adik-adik nanti jangan membacanya gini, wailul lil. Nah, ini kesalahan ringan ya. Tapi kalau bisa jangan sampai terjadi, karena sudah tahu hukumnya di situ adalah idgham bila gunnah, masuk dengan tidak dengung. Lil mu ya, ada lil, ada mu. Di situ lil
mu. Ini sama-sama huruf apa? Huruf tawasud ya, pertengahan. Tof, fi, bo, ini huruf isti'la. Kondisi apapun harus dibaca tafkhim. Dan dia juga memiliki sifat huruf itbaq. Apa itbaq itu? Ya, lengket, menempel di langit-langit mulut po. Ya. Jadi kalau ada adik tafkhim, kok nggak bisa-bisa ya tafkhim, terangkat lidahnya. Nah, maka mungkin kurang menempel. Bisa jadi kurang menempel di langit-langit mulut. Karena memang salah satu sifat po itu memang itbaq, ya. Ada lawannya infitah. Nah, ini itbaq. Itbaq itu hanya ada 4 huruf ya. Salah satunya to. Ada to, ada bo, vo, ya gitu ya. So. Nah, ini semuanya itbaq. Dan selain huruf tadi, maka dihukumi dengan sifat hurufnya adalah infitah ya. Ya, terlepas dari langit-langit mulut. Makanya di situ muto, tof, mutof, muto, to, tofi, mutofi, bukan mutof, tof. Dan dia memiliki sifat jahar, bukan hamas ya. Jadi jangan dibaca mutof, tof, tapi muto, tofifin. Yang sering terjadi kesalahan dari adik-adik kalau setoran hafalan itu seperti ini. Wailul lil mutaffifin, fifin. Jadi tasydidnya itu sampai ada 2. Fa yang pertama memang tasydid, fa yang kedua ditasydidkan lagi ya, sama sebagian adik-adik ya. Nah, ini kesalahannya jali, tidak hanya khofi ya, jali. Karena menambahkan huruf di dalamnya. Maka yang betul wailul lil mutaffifin gitu, bukan fifin, bukan begitu ya. Fin itu adalah mad arid lisukun, dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat boleh, asalkan harus konsisten. Maksudnya konsisten gimana Kak? Mungkin ada yang bertanya ya. Adik-adik semuanya membaca al-mutaffifin ini kebetulan kan di setiap ayatnya, di akhir ayat kan mad arid lisukun. Maka tentukan saja dari ayat yang pertama itu sudah kita baca 4 harokat. Maka seterusnya sampai di ayat 36 juga 4 harokat. Jadi harus adil ya adik-adik semuanya ya. Ketika membaca matnya juga adil. Kalau 2 ya 2, 4 ya 4 terus, kalau 6 ya 6 terus, seperti itu. Kalau memang kualitas bacanya at-tahqiq mungkin 6 tidak mengapa ya. Tapi kalau adik-adik ingin membacanya 4 harokat juga tidak mengapa, asalkan konsisten, semuanya juga dibaca 4 harokat. Ya, nada yang pertama naik. Wailul lil mutaffifin. Naik ya. Nah, ayat yang keduanya sedang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Alladzina matabi'i, i syiddah dia ya, hamzah qat'i, idzak. Nah, di situ ada hamzah wasal. Hamzah wasal tidak dianggap hamzah wasalnya, langsung ke huruf kaf. Kaf yang sifatnya hamas ya. Alladzina idzak, dzak, ta tabi'i, lu juga tabi'i, alan, alif lam syamsiyah, nasi. Tapi alan tadi gunnahnya dipanjangkan sepanjang 2 sampai 3 harokat boleh ya. Alanna tabi'i, siyas tau, madlin lagi ya. Fun
mad arid sukun. Hanya di situ kan ada nun ya. Ada nun. Fun. Kan manyun mulut kita. Fu. Itu ketika mau masuk ke aridnya, nunnya, itu ditarik. Fun. Nah, ditarik. Fun. Nah, ditarik gitu mulutnya ya. Jangan yastaufun. Tapi tarik lagi. Kita kembalikan ke makhraj awal huruf nun. Makhraj awalnya gimana? Yastaufun. Fun. Fun. Nah, begitu caranya ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kalau memang tidak dhammah, insya Allah mudah. Kalau misal kasroh tadi di ayat 1. Mutaffifin. Nah, itu kan ya. Fin itu sudah masuk makhraj nun. Jadi nggak perlu meringis lagi. Tapi kalau dhammah seperti yastaufun itu meringiskan ya, istilahnya meringis itu gimana ya? Ya diturunkan bibir bagian bawah. Yastaufun. Nah, gitu. Wa idza tabi'i kalu tabi'i hum. Wa idza kaluhum. Lanya tabi'i, kanya tabi'i, lunya tabi'i juga. Hum a idhar syafawi. Awwa idgham mutamathilain. Wawu yang pertama sukun, wawu yang keduanya ya, tapi ada mad tamkin dia. Ditekan ya. Awwaza za, bukan awaja tapi za di situ huruf zai. Awwazanu tabi'i, hum juga tabi'i, nah yukh itu khanya isti'la dia ya, dia isti'la harus dibaca naik lidahnya, tafkhim kondisi apapun. Sirun, kembali lagi seperti di ayat yang kedua. Kalau yang kedua tadi yastaufun, ini yukhsirun. Nah, gitu ya. Kembalikan lagi ke makhraj nunnya. Nah, kalau dijadikan satu, ini sudah satu paket nih ya. Ayat 1 naik, ayat 2-nya sedang, ayat 3-nya tuh turun. Kalau dijadikan satu paket. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, itu sudah ya, satu paket. Terus di ayat yang keempat, 5, 6 ini juga satu paket ya. Naik, sedang, turun. Kita coba contohkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, gitu lagi ya. Kebanyakan dhammah ini ya. Ayat 2 dhammah, ayat 3 dhammah, ayat keempat juga dhammah. Ketika dhammah dan berhadapan nun, jangan lupa untuk dikembalikan ke huruf nunnya. Di ayat yang keempat, jangan dibaca alla yadhun. Nah, ini kita sering ya mendengarkan adik-adik ini kalau baca alla yadhun. Ini ala yadhun. Ini dha ya. Yadhun, dhun. Isti'la, itbaq ya. Tafkhim jelas, menempel ya, dia lengket ke langit-langit mulut. Yadhun, yadhun, bukan yadun atau yazun. Nah, ini kebanyakan kalau tidak diupayakan makhrajnya dengan baik, maka dia akan melenceng ke yazun. Yazunnu, yazun.
Dan ini jelas ini salah besar ya. Penyimpangan yang berat. Lahnun jaliyun. Tidak boleh seperti ini. Adik-adik harus berlatih ya. Adik-adik harus berlatih untuk mengucapkan huruf-huruf isti'la. Memang dari semua huruf hijaiyah atau kalau kita katakan mabniyah, itu huruf-huruf tersebut yang paling sulit. Kita katakan yang paling sulit adalah huruf-huruf isti'la. Itu paling sulit. Nah, ya. Apalagi kalau kita sebut huruf-huruf itbaq yang tadi kita sampaikan. Ini juga yang paling lebih sulit lagi. Ya. Apalagi huruf dha. Nah, ini yang paling di atas kesulitan karena memang ada riwayat yang memang di situ ya huruf dha itu adalah huruf yang memang paling tersulit ya. Dan tidak ada yang bisa menyamai bagusnya pengucapan huruf dha ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apa itu? Ya, karena dha itu sifatnya istitalah dan ini dha dan beda. Ala yazunnu salah. Ala yadunnu apalagi. Ala yadunnu dha, ada yang baca dha ya, salah ya. Ini dhu lidahnya yang tengah-tengah diangkat sembari ujung lidahnya itu ditempelkan ke gigi seri atas dan bawah. Ala yadhun dhun. Ala yadhun dhunnu gunnah musyaddadah. Ulaika mad wajib muttasil. Ika an gunnah musyaddadah. Hum mab mim sukun ketemu mim hukumnya adalah idgham mimi. Adik-adik kalau membahas tajwid ada ahkamul mim as-sakinah. Ada cara baca hukum khusus membahas mim saja. Nah, di situ ada ikhfa syafawi, izhar syafawi, ada juga idgham mimi. Nah, ini cara-cara membaca mim yang sukun. Ya, ahkamul mim as-sakinah. Mim sukun yang mati. Cara membaca mim sukun yang mati. Mim yang mati atau mim sukun. Nah, di situ mim sukun ketemu mim hukumnya adalah idgham mimi. Mab qalqalahnya sughra, u tabi'i, thun mad arid lis sukun. Dibaca 2, 4 sampai 6 harokat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mab'u tawasud dia ya. Thun. Nah, kembalikan ke makhrajnya. Mab'utsun. Nah, begitu ya. Liyau. Hati-hati pengucapan liyau untuk ya jangan dihentak. Linya cukup ya datar saja dengan huruf ya. Linya pengucapannya jangan dihentak. Kalau dihentakkan maka ya-nya akan menjadi tasydid. Liyau matlin min'a idhar halqi. Liyau min'a Zim. Ada huruf isti'la lagi ya. Huruf isti'la, tafkhim dan memiliki sifat itbaq tadi. Azim. Liyaumin zi. Nah, ini memang agak sulit ya. Terutama sebagian orang membaca ketika menjadi imam itu di musola atau masjid-masjid di tempat-tempat kita itu ada azim, ini masih banyak sekali.
Padahal ini bacaan yang salah ya, azim. Itu zai. Zayyun memang bacanya za. Zi, zu. Nah, ini bukan azim, tapi azi, zi. Lidahnya naik di bagian tengah, terus bagian ujung lidah itu tempelkan gigi sari atas dan bawah. Liyaumin azim. Azim. Nah, begitu. Mad arid disukun. Yauma lagi matlin yaqumu mad tabi'i munna alif lam syamsiyah karena kebetulan nun ya jadi gunnah. Dipanjangkan 2 sampai dengan 3 harokat gunnahnya. Nasu li rabbil alif lam qamariyah tabi'i lamin mad arid li sukun. Ya, taib sampai 6 kita sudah pelajari bersama. Sampai pada 6 kita pelajari bersama dan kita akan coba bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Setelah itu kita sapa adik-adik yang mungkin mau menelpon ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Kita coba dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ya, begitu ya kurang lebihnya adik-adik di ayat 1 sampai ayat 6. Sekiranya mungkin kalau ada adik-adik yang mau menyetorkan hafalannya atau bacaannya di Quran surah Al-Mutaffifin, Kak Soni persilahkan adik-adik bisa menelpon di 0823 2727 5333. Kak Soni ulang sekali lagi, bagi adik-adik yang ingin menyetorkan hafalan atau bacaannya, silakan adik-adik bisa ya telepon di 0823 2727 5333. Karena belum ada, kita akan teruskan lagi adik-adik semuanya di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, di sini adik-adik bisa mewakafkan di kalla, nah, misal gitu. Tapi boleh juga untuk mewasalkan di kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ada kalimat seperti itu ya. Di ayat yang ke-7 ada kalla, kanya hamas di sana. Tapi hamas di sini adik-adik tolong jangan membacanya dengan cara yang sangat mendesah ya. Kalla, kalla, ya tidak perlu. Kalla biasa saja. Kalla majja ismun fasil. Majja ismun fasil di situ adik-adik juga harus konsisten. Kalau memang adik-adik memilih bacaan majja ismun fasil ini dibaca dengan 4 harokat, maka selamanya juga 4 harokat. Tapi adik membacanya 2 harokat juga adik selamanya juga ketika membaca ya, dalam satu waktu itu bacanya juga 2 harokat. Nah, di sini kita baca sepanjang 4 harokat. Inna, i sifatnya syiddah,
na sifatnya tawasud dia, dan ditambah lagi gunnah musyaddadah. Ya memang nunnya bertasydid. Digunnahkan sepanjang 2 sampai dengan 3 harokat. Kitabal, kitanya mat tabi'i, bal alif lam qamariyah, fujjari mat tabi'i, jimnya harus dibaca syiddah memang ya. Yang kedua harus jahar, jelas. Kalau bacanya hamas gimana Kak? Misal fujjari, fujjari. Nah, ini pelanggarannya ringan saja. Tidak sampai berat. Fujjari lafi tabi'i sijjin, sijji mad arid li sukun. Ya, sijjin lafi tabi'i sijjin mad arid li sukun. Insyaallah mudah ini. Coba Kak Sani praktekkan di ayat yang ke-7 dengan irama naik. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, gitu naik ya. Wa ma adraka ma sijjin. Yang ayat ke-7-nya naik, ayat ke-8-nya sedang. Wa ma majja ismun fasil, ada wa ma a, syiddah dia ya. Jangan dibaca begini. Wa ma adra, wa ma adra. Ya, ini tidak dibolehkan ya. Itulah fungsinya para ulama qura mengkelas-kelaskan bahwasanya ini sifatnya syiddah. Kalau tidak ya jadinya tercampur seperti ini. Dibacanya tawasud lagi padahal dia dibacanya harusnya syiddah. Wa ma begitu ya. Adra qalqalah sughra, ra-nya tabi'i, kama tabi'i, sijjin mad arid li sukun. Bukan sijjin tapi sijjin, sijjin. Bukan sijjin, jin, bukan jin. Sijjin. Begitu ya. Ya, dicoba di ayat yang ke-7 sampai 8. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Nah, di sini ayat 9 cukup pendek ya. Tapi tidak apa-apa. Di ayat ke-7-nya naik, ayat ke-8-nya sedang, ayat 9-nya turun. Kita tabi'i, ki-nya jangan lupa hamas dia. Memang sifatnya syiddah. Ya, kuat dia. Ki, tapi juga dia memiliki sifat yang hamas. Kenapa? Agar tidak tertukar dengan huruf qaf. Bukan kitabun, ya. Kitab tapi ki. Ki, bukan ki. Beda ya. Ki. Ki itu qaf, ki itu kaf. Kita tabi'i bumma. Idgham bi gunnah. Mar, ra-nya tafkhim karena sebab mimnya fathah. Qum, mad arid lisukun. Mad arid lisukun di sini dibacanya 2, 4 sampai 6 harokat. Kitabum marqum. Nah, gitu ya. Wailui, wai matlin luya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang naqis, yang dia itu tidak sempurna. Yang tidak sempurna bacanya.
Jadi adik-adik yang maksudnya tidak sempurna apa sih Kak? Misalnya ada yang tanya. Kalau sempurna itu suara hanya keluar lewat satu lubang saja, yaitu hidung. Ya, seperti iqlab, idgham bi gunnah yang kamilah, yang contohnya nun sukun ketemu mim, nun sukun ketemu nun. Nah, gitu ya. Tapi selain atau iqlab gitu. Tapi kalau nun sukun ketemu waw atau ya, ini yang naqis, yang tidak sempurna. Karena dia keluar dari dua lubang. Lubang hidung dan lubang mulut. Wailu yaumatlin. Wailu yaumatlin. Ma'i. Nah ini kalau dibacanya tidak syiddah, yaumaidin. Yaumai. Mai. Nah ini seolah-olah kayak iya ya. Atau mungkin kayak matlin, mai, maidin, misal mai kayak matlin. Padahal di sini bukan matlin, tapi di sini adalah hamzah qat'i yang berkasrah. Ya makanya itulah pentingnya kita belajar basic tajwid, yaitu salah satunya mulai dari makharijul huruf, terus sifatul huruf. Nah ini basicnya adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memperdalam tajwid, makhraj dan sifat, ini harus dikuasai dulu. Harus mantap dulu. Jadi ada lunak, ada terangkat, ada turun, ya, ada inhiraf. Inhiraf itu miring. Ya, huruf inhiraf kalau ditanya, inhiraf itu anggotanya ada berapa Kak? Ya gitu ya. Ada la dan nah gitu ya. Nah di situ inhiraf ini la, itulah la deh, yauma idzil. Nah, ada juga apa namanya menempel, ada juga terlepas. Itu maksudnya apa? Dalam rangka para ulama juga mengelompokkan itu agar kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran dengan hak-haknya, sesuai juga apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu jami'an. Harapannya seperti itu. Jadi terjaga kemurnian Al-Quran dengan salah satunya menjaga lewat bacaan yang asli. Meskipun memang harus ada, kalau pengen asli harus bersanad dan sebagainya, itu apa tingkatan yang mungkin lebih tinggi ya. Tapi bagi adik-adik semuanya, sebelum meraih itu pelajaran yang dasar terkait dengan ilmu tajwid, paling tidak sudah menguasai makhraj dan sifatnya. Ini pelajaran dasarnya. Seperti yang ini, kalau salah maka seperti matlin, wailu yaumaidin, padahal itu ma'i, syiddah ya. Ma'idhil idgham bila gunnah. Lil mukadzi. Nah yang sering ini lil mukazzibin. Nggak boleh. Lil mukadzi. Mukadzi. Dzibin. Mat'ad sukun. Begitu ya. Baik, Kak Suni coba di ayat yang ke-10. Kak Suni akan ulang. Wailun yawma'idhin lil mukadzibin. Ayat 11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Sedang alladzi tabi'i na yukadzibuna mat tabi'i biyaumatlin juga mid alif lam syamsiyah din mad arid disukun. Ya semuanya dinominasi mad arid disukun semua mutafifin ini ya. Semuanya kecuali kalau adik-adik ada saktah di ayat 14 itu karena memang berhenti tanpa bernafas ya. Kalabal ra. Nah gitu itu nanti ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu mad arid sukun. Ayat 12-nya
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. وَمَا tabi'i yukadzibu bihi, yukadzib bukan yukadzibu ya, yukadzibu bihi mat silah tawilah ya, mat silah tawilah karena bertemu dengan hamzah qat'i dia. Illa tabi'i kullu bukan kullu ya, ingat ini kullu kaf istifal, lidahnya turun, jangan isti'la, lidahnya jangan naik. Kullu itu qaf nanti. Illa kullu mu'ta, tawasud ya, mu'ta. Meskipun tawasud juga, adik-adik jangan sampai berhenti. Mu'ta. Ini jadi sifatnya syidah nanti. Mu'ta gitu ya, mu'ta. Jangan mu'ta. Kurang pas ya. Mu'ta, jangan ada berhenti. Tadin izhar halqi, athin hamzah qat'i dan thin mad arid li sukun. Ya. Sudah kita pelajari 1, 2, 3, 4. Oh, Masya Allah. Sudah kita pelajari 4 paket ini ada. Naik, sedang, turun. Naik, sedang, turun. Ini coba contohkan di ayat yang ke-10. Wailun yawma'idhin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, turun seperti itu ya. Baik, itulah tadi tahsin kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Alhamdulillah. Masih ada sisa beberapa menit lagi. Barangkali ada adik-adik yang ingin menyetorkan hafalan atau bacaannya di Quran Surah Al-Mutaffifin. Kak Seni persilahkan. Adik-adik bisa menelpon di 0823 2727 5333. Kak Seni ulang, kalau adik-adik ingin menyetorkan hafalannya atau bacaannya, terkhusus di sini di Quran Surah Al-Mutaffifin, Kak Seni persilahkan di telepon ya di 0823 2727 5333. Ya. Taib, karena belum ada yang menelpon, Kak Soni akan coba ulang lagi pelajaran kita pada sore hari ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kak Soni coba ulang ya. Tadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما
أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Barakallahu fikum. Ini adik-adik sekalian, pelajaran tahsin kita dari Quran Surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita kerjakan dari pukul 4 sampai berakhirnya acara ini, dan Allah berikan ganjaran kepada kita semuanya, terkhusus karena di bulan Rajab, maka pahalanya insya Allah akan berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.